Ya, pemirsa, seorang tenaga ahli anggota DPR Gadungan ditangkap polisi di indekosnya di Jakarta Pusat. Ya, ia menipu dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri hingga meraup 750 juta rupiah. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu dari dalam. Namun sama benar Arif ya? Benar ya? Benar, Pak. Yang kamu DPR ya? Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda tangan tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari setelah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tidak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku kini dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Keluarga korban dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau menunggu jenazah diserahkan di RS Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Ya, total ada 10 korban tewas dalam peristiwa ini. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Lagi. Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 2, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Turun! Woo! Turun cepat! Oh, turun! Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Itulah cepat kali kejadiannya, turun ke bawah itu nggak lama langsung ada api, makanya sudah lari ke atas. Berapa orang di dalam itu, yang rombongan Jimmy aja? Itu ada 7. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, misal Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ini menyebut kasus paparan radioaktif di kawasan industri Cikandane, Kabupaten Serang, Banten menjadi alarm keras bagi Indonesia. Ada 32 titik di Cikande yang dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga.
Menurut Hanif, pemirsa, tingkat radiasi yang terdeteksi di salah satu titik kawasan industri tersebut mencapai 33.000 mikrosievert per jam atau sekitar 875.000 kali lipat standar normal. Fakta ini menunjukkan bahaya serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Setidaknya ada 9 pekerja yang dinyatakan terpapar radioaktif berdasarkan hasil uji kesehatan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memastikan penanganan kontaminasi berjalan cepat serta merelokasi warga. Ya, pemirsa, penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Ya, jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Ya, pemirsa, warga desa Nambo Udik Cikande di Kabupaten Serang kian resah dengan kehadiran tumpukan karung yang diduga berisi limbah radioaktif di dalam area PT PMT. Dan untuk informasi terkini dari lokasi, pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Mahesa Apriandi. Ya, selamat pagi Mahesa. Bagaimana tindakan petugas berwenang di sana? Apakah saat ini warga mulai diresahkan dengan limbah radioaktif? Baik, selamat pagi rekan Togi dan pemirsa. Dapat saya laporkan berdasarkan hasil pantauan kami tadi pagi, tumpukan karung yang berisi dugaan hasil dari temuan tim KLH kemarin yang berhasil menemukan sejumlah bahan cesium 137 di sejumlah titik di wilayah kawasan industri Cikande itu tidak dipindahkan. Warga menyayangkan penempatan barang-barang tersebut yang diduga mengandung cesium 137 disimpan di dekat pemukiman warga. Warga juga sangat menyayangkan sikap dari KLH yang seolah-olah upaya untuk melakukan relokasi dan pemindahan hanya sekedar tidak secara detail, tidak dilakukan upaya pemindahan secara serius yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik daerah. Demikian rekan Togi. Baik, apakah dari pihak pemerintah sudah ada kunjungan lagi untuk melihat situasi di sana? Dapat saya laporkan hingga saat ini tidak ada upaya langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait adanya keluhan warga yang terjadi pasca pemindahan dan barang-barang yang diduga mengandung limbah atau zat radioaktif cesium 137. Demikian.
Ya, Mahesa, dikabarkan bahwa ada warga ini terdampak radiasi. Apakah mereka dipindahkan rumahnya sementara atau mereka masih ada di situ? Berdasarkan pantauan hasil kami di lapangan, belum ada upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Bahkan warga masih beraktivitas seperti biasa. Warga berkeinginan untuk segera dipindahkan, namun warga tidak ada kemampuan untuk pindah kemana dan meminta lagi bantuan ke pihak manapun. Demikian. Dari warga sendiri, apakah sudah ada upaya untuk memberhentikan langkah dari pihak perusahaan yang membuang limbah ini? Hingga saat ini, kalau misalkan bicara aktivitas untuk hasil buangan dari perusahaan-perusahaan yang terduga mengandung limbah dari cesium 137, mereka sudah tidak berproduksi, tidak beroperasi. Demikian. Baik. Ya, rekan Mahesa, mungkin apa yang menjadi gejala-gejala ketika warga ini terdampak dari radioaktif ini? Berdasarkan hasil temuan kami di lapangan, di masyarakat, kita temui masyarakat itu ada sejumlah masyarakat yang mengalami pusing dan muntah gitu. Termasuk anak-anak gitu ya, Mahesa? Dewasa. Yang sebagian besar dari mereka bekerja di pabrik-pabrik di wilayah yang ditemukan oleh pihak KLH mengandung zat cesium 137. Demikian. Baik, dari warga sendiri apa hal yang paling dikhawatirkan dari warga di sekitar sana? Apakah mereka punya harapan tertentu di sana? Berdasarkan keterangan warga, mereka berharap ada upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini hanya sekedar seremonial, tidak pada hal konkret yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang terdekat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Demikian. Baik, terima kasih Mahesa Apriandi atas informasinya, melaporkan langsung dari Cikande, Serang, Banten. Selamat bertugas kembali.